Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin, amin. Masuk pembahasan. Syariah udah. Muhadarah yang ke-7. Ahkam Syariah habis. Lataif selesai. Baru tahlil lafzi. Uhilla li ghairillah. Uhilla li ghairillah. Surah Al-Baqarah ayat 172 173 masuk dalam materi merungkai makna lafaz atau makna perkata sampai pada kalimat uhilla li ghairillah. Uhilla, ahalla, yuhillu, ihlal. Al-ihlal rafu saut, mengangkat suara. Sana ihlal, mengangkat suara. Yuqalu ahalla bikadza, dia telah ahalla dengan demikian. Apa mana ahalla? Rafa'a sautahu, dia telah mengangkat suaranya dengan demikian. Dia ahalla dengan takbir, artinya mengangkat suara dan takbir. Dia ahalla dengan talbiyah, artinya mengangkat suara dan talbiyah. Wa minhu, diantaranya adalah ihlalus sabi. Ihlas sabi. Apa arti ihlas sabi? Siyahuhu indal wiladah, teriakannya sabi ketika melahirkan. Teriakannya sabi ketika melahirkan. Wa ahallal hajju ay rafa'a sautahu bitalbiyah, ia mengangkat suaranya dengan talbiyah. Qala syair yuhallu bil farqad rukbanuha kama yuhallu ar-rakibu al-mu'tamir. Imam Bignya bin jelek suaranya. Kenapa? Hah? Habis pulang dari balap kemarin Allah, 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 Allah. Astagfirullah.
Aslul ihlal, asal dari ihlal adalah raf'us sauti inda ru'yatil hilal. Asal dari mana ihlal, mengangkat suara ketika melihat bulan. Mungkin antum enggak pengalaman dengan ini. Di kampung saya dulu puasa lihat bulan, buka maksudnya berlebaran lihat bulan. Itu kalau ditetapkan, cuman salah dalam metodenya. Karena lihat hilalnya setelah orang puasa 1 hari. Syatariah. Pemerintah puasa hari tadi, nah malam ini baru lihat hilal di puncak-puncak bukit. Nah setelah nampak satu bukit, bulan. Oh itu ramai dengan bulan-bulan sampai ada nggak sholat maghrib. Nah, ini makna daripada ihlal. Raf'us saut inda ru'yatil hilal, meniriakin terlihatnya hilal, mengangkat suara ketika lihat hilal. Kemudian ustu'mila fi raf'is sad mutlaqan, kemudian digunakan ia ihlal dalam mengangkat suara secara umum. Digunakan ia ihlal dalam mengangkat suara secara umum. Maka ketika menyembelih hewan disebutlah uhilla. Karena ketika menyembelih itu, yang menyembelih angkat suara dengan takbir, hewannya kadang angkat suara juga. Wa kanal musyrikun, adalah orang-orang musyrik, idza zabahu, apabila mereka menyembelih, zakarus Lata wal Uzza, mereka menyebut nama Lata dan Uzza, wa rafa'u bidzalika aswatahum, dan mereka mengangkat dengan demikian akan suara-suara mereka. Mereka mengangkat dengan demikian akan suara-suara mereka dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Itu asal usul makna uhilla. Kita dengan terjemahan hanya mengetahui uhilla li ghairillah, disembelih dengan selain nama Allah. Nah, asal usul kosakatanya yakni mengangkat suara ketika melihat hilal, itu asal usul. Kemudian dipindahkan kepada asalkan ada suara yang diangkat, maka digunakan bahasa ihlal. Wal makna harrama alaikum ma zubiha lil asnami wal wattawawi, diharamkan di atas kalian sesuatu yang disembah untuk patung dan tawud-tawud. Wa dzukira alaihi ismu ghairillah, yang disebut di atasnya sesuatu akan nama selain nama Allah. Itu maksud dari ayat di atas. Berkata Imam Zamkhashari, wa zalika qaulu ahlil jahiliyah, dan demikian uhilla adalah perkataan masyarakat jahiliyah dengan nama Lata dan Uzza. Kemudian berpindah pada kalimat utturra, artinya halat bihid darura. Halat bihid daruratu wa
alja'athu ila akli ma haramallah, terjadi dengannya seseorang oleh darurat, menimpa dengannya seseorang oleh darurat, wa alja'athu, dan memepetkan ia darurat. Itu mana dasar memepetkan ia darurat, maknanya memaksa ia darurat akannya seseorang untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari uttur. Nah, dia ditimpa darurat. Darurat itu memaksa dia memakan yang Allah haramkan. Berkata Imam Qurtubi fi itmar, di sana ada kalimat yang disembunyikan. Artinya adalah famanitturra ila syai'in min hadhil muharramat, maka siapa saja yang dipaksa, siapa saja yang dituntut keadaan kepada sesuatu dari ini hal-hal yang diharamkan, artinya ahwaja ilaiha, dia sangat memerlukan kepadanya, dia sangat memerlukan kepadanya yang diharamkan. Itu makna daripada kalimat yang tersembunyi. Bahwa ifta'ala dari darurah. Jadi ittarra itu timbangan ifta'ala. Ittaro ro, ittaroro, ifta'ala, tonya nggak ada. Nah, dorro, ittarro, asalnya ittaroro, bab ifta'ala. Kemudian baru diganti menjadi ta, berubah menjadi to, jadilah dia ittororo. Nah, jadi bab ifta'ala dari darurah adalah asal ittororo, asalnya adalah ittororo. Bagin ghairu bagin wala adin. Bagin al-baghi menurut bahasa adalah talibu li khairin aw li syarrin, orang yang mencari kebaikan atau kejelekan. Itu mana baghi, yang mencari kebaikan atau kejelekan. Di antaranya hadis Nabi yang berbunyi, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang mencari kebaikan datanglah. Ini riwayat hadis tentang bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan datang, maka datanglah penyeru dari langit yang mengatakan, wahai pencari kebaikan datanglah. Jadi baghiyah itu maknanya mencari kebaikan boleh, mencari kejelekan boleh. Wa khussahuna, dikhususkan di sini dengan makna talibis syarr. Famanitturra ghairu baghin ay talibi syarrin. Jadi baghin di sini khusus maknanya talibis syarr. Padahal makna asalnya adalah talibun lil khairi aw lisyarri. Berkata Imam Zajjaj, baghyu qasdul fasad. Mana asal baghyu tujuan merusak, tujuan membuat kerusakan. Yuqalu baghal jarah ay idza tarama lil fasad, apabila
ia saling melakukan bagi kerusakan. Wa bawatil mar'ah, telah berbuat bagat oleh seorang wanita, artinya idza fajarat, apabila dia berbuat curang. Kemudian adin adalah isim fa'il. Asal usul adin adalah dari masdar udwan. Ada ya'du udwanun fahuwa adiyun. Jadi adin dia bermakna zulmu, zalim. Wa mujawazatul had, melewati batas. Wal muradu bil baghi, yang maksudkan yang baghi adalah mayakulu fawqa hajati, orang yang makan melewati hajatnya. Sedangkan adi mayakulu hadil muharramat, seseorang yang makan ini perkara haram padahal dia menemukan selainnya. Wallahu a'lam. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Tabari wa aula hadhil aqwal qawlu man qala famanitturra ghaira baghin. Yang terbaik dari ini pendapat-pendapat itu pendapat ulama yang mengatakan famanitturra ghaira baghin, artinya biaklihi, man biaklihi ma hurrima alaihi min aklih, siapa saja yang terpaksa hal keadaan dia ghaira baghin, arti baghin dengan memakannya seseorang akan sesuatu yang diharamkan di atasnya dari memakannya sesuatu. Dengan memakannya seseorang akan sesuatu yang diharamkan di atasnya dari memakannya sesuatu. Banyak penafsiran tentang baghi. Ada yang mengatakan yakulu fawqa hajati, ada punya makanan halal, makan yang haram. Dari sekian pendapat tentang baghi yang baik, yang mudah dipahami, ringkas, padat, yakni baghi itu adalah kezaliman, pelanggaran dengan sebab memakannya seseorang sesuatu yang diharamkan kepadanya dari memakannya sesuatu. Makan yang haram itu mana baghi. Wala adin fi aklihi, tidak juga melampaui batas dalam memakannya. Walahu fi ghairihi, baginya seseorang pada selainnya, fi aklihi pada memakannya sesuatu, atau baginya seseorang pada selainnya dari sesuatu yang menghalalkan oleh Allah baginya, manduha wa ghani. Apa arti manduha? Allah, mengganggu
pemikiran saya suara mic ini. Bismillah Allah. Kacau, merusak konsentrasi, serasa tinggal mau sholat jelek. Memperluas. Padahal baginya seseorang ada keluasan dan kemampuan. Mana ijmali ya'murullahu jalla sana'uh ibadahul mu'minin bi an yatamatta'u fi hadhil hayah bima ahallahu lahum minal kasbil halal. Memerintahkan oleh Allah Jalla Sana'uh yang maha tinggi keagungannya, ibadahul mu'minin, kepada hamba-hambanya Allah yang beriman. Dengan apa Allah perintahkan? Ta'ala kepada ya'muru bi ayyatamattahu, dengan bahwa mereka menikmati, mereka mencari kesenangan fi hazid dunya, pada ini kehidupan dunia, bima ahallahu lahum, dengan sesuatu yang menghalalkan ya Allah akannya sesuatu bagi mereka orang beriman. Jadi Allah perintahkan kepada hamba Allah beriman menikmati kehidupan ini dengan cara yang Allah halalkan kepada mereka. Minal kasbil halal, dari usaha yang halal. Warzikit tayyib, rezeki yang baik. Wa mata'in nafi', kesenangan yang bermanfaat. Wa ayyakulu min ladaidil ma'kal, ma'akil jamak makulat, mereka memakan dari yang lezat-lezat makanan, atau sifat pada mausuf. Minal ma'akilil ladzais, dari makanan-makanan yang lezat. Allati abahalahu, yang membolehkan ya Allah akannya makanan bagi mereka. Wa razaqahum iyyaha, yang Allah beri rezeki kepada mereka akannya makanan-makanan lezat. Bisyarti an takuna minal halalit tayyib, dengan syarat bahwa ada ia makanan dari makanan halal yang bagus. Hari ini diartikan yang bergizi. Wa ayyashkurullaha ala ni'amihi allati asbaghaha alaihim, Allah perintahkan kepada hamba beriman bahwa mereka bersyukur, atau kepada bi ayyatamatta'u. Wa yashkuru, bahwa mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya Allah, allati asbaghaha, yang telah melimpahkan ya Allah akannya nikmat di atas mereka. In kanu haqqan sadiqina fi da'wal iman, jika adalah mereka benar-benar jujur di dalam mendakwakan iman, jika adalah mereka shadiqin, itu orang-orang benar, haqqan, benar-benar
di dalam mendakwakan iman. Abidinallaha haqqan, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Munqadina li hukmi, haqqan ke sana maka dibuat haqqannya di awal karena banyak yang mau dihaqqankan. Tunduk kepada hukumnya Allah. Muti'ina li amri, taat bagi perintahnya Allah. La ya'budunal ahwa'a wasyahawat, mereka tidak menyembah hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Jadi bukan memperturutkan hawa nafsu, bukan memperturutkan apa yang diinginkan. Di dunia kita hanya memperturutkan apa yang diinginkan oleh Allah. Di akhirat Allah akan memperturutkan apa yang diinginkan oleh hamba. Kalau sekiranya hari ini seseorang memperturutkan keinginannya, tidak memperturutkan keinginan Allah, maka di akhirat dia mesti memperturutkan keinginan Allah kepadanya, dan Allah tidak akan memperturutkan keinginannya. Maka mereka akan diazab dan permintaannya tidak pernah dikabulkan. Tapi kalau hari ini kehidupan kita memperturutkan apa yang Allah inginkan, maka di akhirat kelak Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan. Begitu rumusnya, mau hari ini atau besok. Hari ini kita taat kepada Allah, besok Allah berikan apa yang kita mau. Di dunia bukanlah tempat untuk memenuhi keinginan, karena dunia adalah tempat ujian, bukan tempat memenuhi keinginan. Keinginan manusia tidak akan pernah terpenuhi di dunia. Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha salisahu. Kalau manusia punya tambang emas 2 tempat, dia akan mencari yang ketiganya. Summa bayyana ta'ala, kemudian menjelaskan ya Allah Subhanahu wa ta'ala ma harramahu alaihi, apa saja yang Allah haramkan akannya di atas mereka. Minal khaba'isil mustaqraha, dari perkara-perkara keji yang dianggap kotor, mustaqrah, yang dianggap menjijikan. Allati tanfuru minhat taba'us salim, perkara kotor yang lari darinya oleh tabiat yang masih sehat. Khaba'ithul mustaqraha, perkara-perkara kotor yang dianggap menjijikan, yang lari meninggalkannya oleh tabiat yang masih sehat, yang masih sejahtera. Au mimma fihi dararun wadihun lil badan, atau dari sesuatu yang padanya sesuatu ada kemudaratan yang nampak, kemudaratan yang jelas bagi anggota tubuh. Itu yang Allah larang. Daging babi, bangkai, ganja, yang sudah jelas kalau orang itu memakannya dia bisa gila, dia bisa hilang akal, sampai kepada tahap kurus kering, ketergantungan kepada obat-obatan, kemudian tidak satu pun yang
yang bisa dibanggakan dari orang tersebut. Bahkan kalau ada lawan jenisnya memiliki hobi yang sama, dia juga tidak mau dengan orang yang bergantung kepada obat-obatan. Kamu mau si fulan tampan, kaya, cuman dia ada ketergantungan sama narkoba. Kata wanita itu nggak mau. Dalam waktu yang sama dia juga pecandu narkoba, tetap juga nggak mau. Fazakara ta'ala, maka menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu, sesungguhnya, innama harrama alaihim al-maitata, hanya saja mengharamkan ya Allah kepada mereka akan bangkai, darah, daging babi, seluruh yang kotor-kotor, sebagaimana Allah juga haramkan kepada mereka kulla zabihatin zubihat lil asnam, setiap hewan yang disembelih untuk patung, au li alihatihim, atau bagi tuhan-tuhan mereka, maz'umah, yang mereka anggap Tuhan, tuhan-tuhan mereka yang dianggap Tuhan. Wa kullu ma zukira alaihi ismu ghairillah, juga diharamkan terhadap mereka setiap sesuatu yang disebut di atasnya akan nama selain Allah. Namun idza tarral insanu wa alja'athu alhaja ila akli syai'in min hadhil muharramat, apabila terpaksa oleh manusia dan mendorong, mendesak akannya oleh keperluan, oleh hajat, kepada memakan sesuatu dari ini yang diharamkan, kepada memakan sesuatu dari ini yang diharamkan, hal keadaan dia ghairu baghin, tidak zalim, biaklihi ma haramallahu alaih, dengan sebab memakannya seseorang akan sesuatu yang mengharamkan oleh Allah di atasnya, falaysa alaihi dzambun, maka tidak ada di atasnya dosa atau mukhalafah. Falaysa alaihi dzambun, maka tidak ada di atasnya dosa, au mukhalafah, atau kepada ghairu bagin wa ghairu mukhalafatin wala mutajawizin qadar darurat, hal keadaan seseorang itu juga tidak menyalahi dan tidak melewati kadar darurat. Kalau sekiranya yang diperlukan ketika darurat itu cuma 2 potong, dia makan 2 potong saja. Nah, maka dia tidak punya dosa memakan bangkai 2 potong. Tapi kalau dia punya yang halal dimakan bangkai, berarti dia baghin. Kalau keperluannya 2 potong dimakan 4 potong, berarti dia adin. Kalau dia baghin wa adin, dia berdosa. Tapi kalau ghairu baghin wala adin, tidak melewati batas dan tidak zalim, maka tidak ada dosa di atasnya. Kenapa dia tidak berdosa? Kan makan bangkai. Li'annallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaghfiru lil muttarri ma sadara min, mengampuni ya Allah bagi orang yang terpaksa
bagi orang yang darurat. Maf'ul bih. Apa yang Allah ampuni? Masadaramu, sesuatu yang timbul, sesuatu yang muncul dari karenanya darurat. Min ghairi iradati, min ghairi iradatin, dari tanpa diinginkan. An ghairi iradihi, jika iradatin tin iradatin yang betul. Arada yuridu iradatan, an ghairi iradatin, dari tanpa diinginkan. Tapi kalau sengaja diinginkan, dia tinggalkan perbekalannya, pergi dia belayar tanpa bekal ke pulau yang enggak ada bahan makanan. Sampai di situ dia katakan lapar, lepas itu baru makan bangkai. Itu dicari-cari, nggak boleh. Ini menggairi irada, memang kehendak Allah yang memaksa dia. Rahim bil ibad, Allah itu maha penyayang dengan hamba. Bukti Allah maha penyayang, la yasra'u lahum ma fihid daifu, daiku, itu daifu ku. Nah, itu betul. Tidak mensyariatkan bagi mereka hamba sesuatu yang padanya ada sempit dan haraj, susah. Jadi karena Allah sayang dengan hamba, Allah tidak memberikan perintah syariat yang sulit, yang sempit-sempit, yang susah-susah. Kalau kata Allah nggak ada yang halal, nggak makan, ya jangan makan, mati saja. Allah nggak buat begitu. Kalau memang terpaksa silakan saja makan, tapi jangan berlebihan. Ad-daruratu tubihul mazura, ma'ubiha lid-darurati, ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan gara-gara darurat dikadarkan sesuai dengan kadar darurat. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, jalan keterkaitan dengan ayat-ayat yang telah terdahulu. Apa hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya jangan kepikiran kepada muhadarah yang ke-6. Ayat sebelumnya itu beberapa ayat sebelum ayat 172. Mungkin 171, 70, 69. Hubungannya adalah bayyanallahu ta'ala fil ayatis sabiqah, telah menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang telah terdahulu, telah menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang terdahulu, halal ladzina yattakhidunal andada min dunillah, yaitu keadaan orang-orang yang mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Yuhibbunahum kamahabbatillah, mereka mencintai akan mereka tandingan-tandingan sekutu-sekutu Allah, kamahabbatillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyara, dan mengisyaratkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala, anna sababa dzalik, sesungguhnya sebab demikian membuat tandingan-tandingan kepada Allah, huwa, dia adalah
hubbu hitamid dunia, mencintai kemewahan dunia, wartibati masalihil mar'usin bimasalihir ru'asa fi rizki wal jah, mengikatkan kemaslahatan rakyat, mengaitkan atau mengikat kemaslahatan rakyat dengan kemaslahatan pemimpin di dalam hal rezeki dan wibawa atau jabatan. Titik. Wa khataban nasa kullahum, dan berbicara ya Allah kepada manusia, kullahum seluruh mereka, bi ayyakulu mimma fil ardi, dengan bahwa memakan mereka dari apa saja yang ada di bumi, dari apa saja yang ada di muka bumi. Iz abaha lahum, ketika membolehkan ya Allah bagi mereka jami'a khairatiha wa barakatiha, seluruh kebaikan-kebaikannya bumi dan keberkahan-keberkahannya bumi, dengan syarat antakuna halalan thayyibah, bahwa ada ia kebaikan dan keberkahan itu halal lagi baik. Dengan firman-Nya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah apa saja, makanlah mimma dari sesuatu yang ada di muka bumi, hal keadaan halal lagi baik. Wa bayyana su'a halil kafirin muqallidin alladzina yaquduhum ru'asa'a kama yaqudu ra'il ghanam. Dan menjelaskan ia Allah Subhanahu wa taala akan kejelekan keadaan orang-orang kafir, menjelaskan ya Allah kejelekan keadaan orang-orang kafir yang mereka taklid buta, muqallidin, alladzina yakuduhum ar-ru'asa'u, yakni orang-orang yang menuntun akan mereka oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mereka itu keluar mana alif lam, ahli zihni, alladzina, kepada kafirin muqallidin. Siapa kafirin muqallidin? Yakni orang-orang yang menuntun akan mereka oleh pemimpin-pemimpin. Tentu pemimpin mereka sebagaimana menuntun oleh pengembala akan kambing. Li'annahum lastiqlala lahum fi aqlin wala fahmin, karena sesungguhnya mereka orang kafir yang taklid itu tidak ada kemerdekaan berfikir, tidak ada kebebasan bagi mereka di dalam berfikir, dan tidak juga memahami. Bahkan kalau ada punya kemajuan dalam berfikir, itu mereka akan halangi. Apabila membahayakan, itu akan dimusnahkan. Begitu metodenya. Maka para misionaris atau pendeta dan pemuka agama mereka yang mendalami dan menemukan kekeliruan daripada kitab-kitab karangan mereka,
mereka akan kembali kepada Islam dan akan dimusuhi. Pertama, diambil seluruh asetnya. Yang kedua, dihalalkan darahnya. Nah, artinya bawahan tidak punya kebebasan dalam berpikir. Tidak ada bahasa tanya jawab di dalam ketuhanan. Nah, kalaulah ada, itu di media yang sudah terbuka pada saat ini. Sebelumnya nggak boleh. Itu jangan ditanyakan. Pokoknya Tuhan 3, selesai. Karena secara logikanya nggak tahu Tuhan kok bisa 3. Yang namanya Tuhan itu tentu tidak sama dengan makhluk. Sementara ada Tuhan anak, punya tanggal lahir, berarti sama dengan manusia. Nah, perkara seperti ini tidak boleh dipertanyakan kepada pemimpin mereka, karena yang berhak berpikir dan memutuskan hanya pemimpin. Nah, orang kafir yang taklid itu lastiqlalalah, tidak ada kebebasan dalam akal, tidak ada kebebasan dalam memahami. Dihadapkan khitab, wajjihal khitabu atau wajjahal khitaba, Allah hadapkan arahan pembicaraan dalam ini ayat kepada orang beriman secara khusus, karena sesungguhnya mereka lebih berhak dengan memahami, lebih pantas untuk mengetahui, lebih cocok untuk ditunjuki. Maka berpindahlah dengan bunyi ya ayyuhalladzina amanu. Padahal sebelumnya juga sudah ada arahan untuk memakan yang baik-baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi karena mereka orang kafir itu tidak punya kebebasan berpikir, kalau disampaikan pun nggak mengerti, kalau diterangkan pun tidak paham, karena mereka seperti kambing yang dikendalikan oleh pengembalanya. Mereka tidak punya kebebasan dalam memahami dan memikirkan. Akhirnya Allah pindahkan. Ngapain diajak ngomong orang nggak mengerti? Allah pindahkan arahan pembicaraan kepada orang-orang yang beriman. Lahirlah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa di awal ya ayyuhan nas, kemudian diulang kembali ya ayyuhalladzina amanu? Jawabannya begitu. Nah, karena mereka orang beriman berhak memahami, pantas mengetahui, cocok dikasih bimbingan, karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat daripada penjelasan tersebut. Itu hubungannya ayat ini dan ayat sebelumnya. Sehingga Syekh Ali As-Sabuni tidak bahas ayat sebelumnya, karena tidak ada keterkaitan dengan orang beriman. Nah, karena yang mau dibahas adalah ayatul ahkam haulal mu'minin wal mu'minat. Wujuhul qiraat, beberapa cara baca. Satu, firman Allah yang berbunyi innama harrama alaikumul maitata, membaca oleh jumhur dengan bina bagi fa'il. Membaca oleh jumhur dengan bina bagi fa'il harrama, artinya harramallahu. Berarti sebagian membaca hurrima, hurrima alaikumul maitatu, qiraah kedua, tapi jumhur harrama. Wal maitata dan takhfif maitata, bukan mayyitata. Berkata oleh Abu Ja'far Ibnu Qaqah bina maf'ul, innama hurrima, kemudian tasdid
mayyitata. Innama hurrima alaikumul mayyitata. Mayyitatu ma. Berkata Imam Qurtubi, tasdid dan takhfif pada mayyit dan maitun luatan itu dua bahasa, maknanya sama. Mayyit bangkai, mait bangkai. Nah, usolli ala hadzal maiti boleh. Usolli ala hadzal mayyiti boleh. Usolli ala hadhil maitati boleh. Mayyitati juga boleh. Dua qiraah, dua lughah. Nah, kalau untuk bahasa perkata namanya lughah. Al-Qur'an baru dua qiraah. Wa qad jama'a fi qauli syair, sungguh tergabung kedua-duanya dalam satu kalimat syair. Laisa man mata fastirahu bimaitin. Wa innamal maitu mayyitul ahya. Bukanlah orang-orang mati, laisa man mata, tidaklah orang mati, fastaraha bimayit, lalu dia istirahat dengan matinya. Hanya saja orang mati itu adalah mayyitul ahya, orang hidup yang mati. Nah, orang mati yang sesungguhnya adalah orang hidup yang mati. Orang hidup yang tidak bisa memberikan respon, tidak bisa memberikan pembelaan. Itulah orang mati yang sesungguhnya. Kadangkala ada orang mati yang masih hidup, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, di antaranya Syekh Ali As-Sabuni, beliau sudah meninggal dunia tapi masih hidup, masih ngobrol hari ini sama antum dengan kitabnya. Dan ada orang-orang hidup sudah mati, nggak ada manfaat, nggak ada mudarat. Nah, hidupnya hanya seperti wayang di tangan dalam, nggak ada faedahnya. Hidupnya dan matinya sama saja. Nah, itu orang mati yang sesungguhnya. Wal masyhur inda ahli lughah, yang masyhur menurut ahli bahasa, sesungguhnya mait dengan takhfif. Sesungguhnya maitu, maita dengan takhfif, man mata fi'lan. Man mata fi'lan, orang yang sudah meninggal secara fakta, fi'lan, nyata, itu maitun. Kalau dan tasdid mayyit, itu man sayamutu, orang yang akan mati. Nah, orang yang akan mati. Siapa orang yang akan mati? Orang hidup. Orang dah benar mati, maitun, dia adalah maitun, mayat. Tapi kalau orang hidup dia calon mati, itu namanya mayyit. Dengan dalil firman Allah yang berbunyi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad, dan sesungguhnya mereka akan mati juga. Innaka satamut wa innahum sayamutun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka akan meninggal dunia. Jadi kalau calon mati mayyit, anta mayyit, na'am, ana mayyit, anta maitun. Bingung dia, apa bedanya? Kalau mayyit itu masih hidup, kalau maitun mayat hidup. Qara al-jumhur pamanitturra dengan dhamma ta, membaca oleh Abu Ja'far pamanittirra dengan kasrah ta.
Kemudian mengidghamkan idgham mahis dot ke dalam ta. Pamanit turra. Pamanit turra. Idgham dot ke dalam ta diidghamkan. Nah, itu Ibnu Mahis. 3 qiraah. Pamanit turra 1. Pamanit tirra 2. Pamanit turra. Enggak ada lagi bunyi dotnya, langsung bunyi to. Pamanit turra. Qiraah ketiga. Wujuhul i'rab, beberapa cara i'rab. Pertama, firman Allah berbunyi in kuntum iyyahu ta'budun. Jawab syaratnya dibuang. In kuntum iyyahu ta'budun, jawab syaratnya dibuang. Dalla alaihi ma qabla, menunjukkan di atasnya jawab in oleh kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya adalah waskuru lillah. Nah, waskuru lillah. In kuntum iyyahu ta'budun fazkurullah. Jika kalian menyembah kepada Allah, niscaya kalian harus bersyukur kepadanya. Kemudian firman Allah yang berbunyi innama harrama, innama makfufa anil amal, wahia harfun wahid tufidul hasr. Innama itu ditahan dari amal, artinya dia nggak beramal lagi, batal amalnya karena masuk ma. Nah, inna tugasnya menasab isim merafa'ah khabar. Tapi ketika inna masuk ma menjadi innama, dia nonjol. Maka setelahnya kalau ada isim, i'rabnya untuk mubtada. Innamas sadaqatu, sadaqatu mubtada. Inna batal amal karena ma, itu mana makfufah anil amal, ditahan dari amal. Dia adalah satu huruf, nggak dipisah lagi. Inna ma bukan, inna ma satu huruf digabung. Tufidul hasar, dia memberi faedah pembatasan. Nah, hanya saja, sudah hanya pakai saja, tidak cukup dengan saja. Nah, dia saja yang pergi, berarti nggak boleh yang lain. Hanya dia yang pergi, tidak boleh yang lain. Sekarang karena dia memiliki makna taukid, amalnya batal. Tapi makna taukid nggak batal. Maka taukid dan hasar digabung, hanya saja. Nggak tahu tuh bahasa Indonesia ada nggak kalimat itu. Dia diciptakan dari bahasa Arab, kata-kata itu, bukan dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mungkin hanya sanya ya. Nah, hanya sanya. Tapi asal usul kalimat itu dibuat untuk bahasa Indonesia, orang pondok pesantren menerjemahkan. Jadi nggak semua bahasa yang dibahasakan itu ada dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, kamu nggak pakai bahasa Indonesia, nggak ada di kamus. Bahas buku kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kagak ada. Ya memang kami mirip saja berbahasa Indonesia sebagiannya. Nah, yang lain itu adalah bahasa pondok yang diciptakan dari makna kalimat. Nah, itu mana ada dalam bahasa Indonesia?
Zaidun qaimun, apa artinya Idris? Yang telah berdiri aja. Hah? Itu yang telah berdiri aja. Itu coba lihat bahasa Indonesia. Enggak masuk itu. Enggak lulus. Nah, tidak lulus di dalam seleksi bahasa Indonesia yang baik. Dia bukan bahasa Indonesia, dia bahasa pondok. Dia memiliki pesan tersendiri. Bermula itu menunjukkan mubtada. Nah, si Zaid nama orang. Itu menunjukkan khobar. Berdiri makna qaimun. Ia si Zaid menunjukkan fa'il. Didengar oleh orang yang enggak belajar kitab, dia bilang, apa ada ngomong dia tadi? Nah, begitu juga inna sesungguhnya, ma menunjukkan mana hasar, maka digabungkanlah hanya saja. Harrama mengharamkan ia Allah, maka innama dikatakan hadat hasar. Maitata maf'ul bagi harrama, maknanya adalah ma harrama alaikum illal maitata, sesuatu yang mengharamkan ya Allah di atas kalian kecuali bangkai. Kayak itu maknanya. Hah? Ma harrama alaikum illal maitah, tidak mengharamkan ya Allah di atas kalian kecuali bangkai. Kemudian firman Allah yang berbunyi ghaira bagin. Ghaira itu mansub atas nama hal. I'rabnya untuk hal. Hakadan engkau, hakadan ia tidak melampaui batas. Wala adin atau kepada bagin, takdirnya la bagian wala adian. Hal keadaan dia tidak melampaui batas, hal keadaan dia tidak zalim dan tidak melampaui batas. Berkata Imam Qurtubi, ghairatu nasa atas nama hal. Pendapat kedua itu nasab atas nama istisna. Ghaira, ada bilang hal, ada istisna. Karena mustasna dengan ghaira hukumnya jar majrur. Nah, ghairanya itu sendiri hukumnya sama dengan mustasna dengan illah. Ghairanya sendiri. Nah, berarti untuk membariskan ghaira, lihat kalam sebelumnya. Kalam tam, lagi mujab, wajib nasab, setelah ilah, berarti ghaira nasab. Di sini famaniturra, kalam mujab, enggak ada huruf manfinya. Kemudian tam tanakis, tam. Nah, man mubtada, uttura khabar. Maka bermula man itu yang dipaksa iaman, kan sudah cukup. Nah, jadi mubtadanya sudah, khabarnya sudah, kalamnya manfi. Berarti maaf mujab. Kalam tam lagi mujab, nafal. Maka bacanya ghaira itu nasab. Jadi dua i'rab. Ada yang bilang hal, ada yang bilang mustasna. Wa idza ra'aita ghaira yasluhu fi mawdi'a fi fa hiya hal. Wa idza salaha mawdi'uha illa fa hiya istisna. Pakai sekali. Apabila kamu lihat ghaira
cocok pada tempatnya ghairu oleh huruf fi, berarti dia hal. Apabila cocok di tempatnya ghairu oleh illa, dia istisna. Pakai salih. Bandingkan olehmu di atasnya. Sekarang coba. Ghairu itu diganti fi, cocoknya atau illa? Di tempat ghairu itu cocoknya fi atau illa? Maka siapa saja yang terpaksa ia pada selain atau kecuali selain. Pada selain berarti hal. Nah, kalau cocok ditempatkan fi berarti hal. Kalau cocoknya ila berarti istisna. Bagi salib. Bagin asalnya bagiun. Nah, masuk lagi ke soraf. Belajar soraf sampai syarab. Sakolatid dummatu alal ya, berat doma di atas ya, pasukinat, lalu disakinkan ya, ya disakinkan. Wa tanwinu sakin, sementara tanwin juga sakin. Bagaimana mau sakinkan ya, tanwin itu juga sakin? Maka jadilah dia bertemu dua huruf sakin. Baghiyun. Tulis Sapri, baghiyun. Nggak ada modal di sini. Mau punya modal? Dan spidol kalau punya modal, anjing ke bandar karya. Ya Allah, kenapa dalam semak bulu karton tulis? Ini sebelahnya ada yang kosong. Itu baru mantap tulisannya. Bagian ya? Ya, bagian. Apa dibuat itu? Saya rasa di kita ada tulisannya. Bagian tuh. Itu kayak bagitun gitu. Kalau iya di ujung nyambung di depan kayak apa tulisannya? Bentuk hurufnya. Itu kayak bagibun. Nah, tuh khat apa itu nama itu? Khat bagiun. Naam. Sekarang buang tanwin. Buang doma, tanwin jangan. Buang doma, tanwinnya jangan. Yang macam-macam, Pri. Buang doma, tanwinnya jangan. Dengar kagak? Yang dibuang apa? Doma. Tanwin kagak. Coba pikirkan. Saya kasih waktu 1 menit. Buang tanwinnya, buang domanya, tanwinnya tetap.
Itu apa tuh? Antum tahu tanwin apa? Baris dua itu tanwin. Itu bukan tanwin itu namanya. At-tanwinu enggak? At-tanwinu nunun sakinatun zaidatun. Tanwin itu adalah nun sakin yang lebih. Nah, tulis tanwinnya. Buang domahnya. Iko emosi saya ntar. Dibilang buang domahnya, tulis tanwin. Kenapa antum buang lagi domah sih? Nah, domah dibuang, tulis tanwin. Tanwin adalah nunun sakinatun zaidatun. Nah, antara nun yang iya boleh nyambung nggak? Coba baca. Nggak pandai bacanya? Ulang lagi. Bagin. Oke. 6. Ketemu bagin. Berapa huruf sakin? 2 mana? Ya dan nun. Kalau ketemu ya dan nun yang sakin, apa yang dibuang? Ya sakin, nun sakin. Kalau ketemu berdua, mana yang dibuang? Buang nun. Kenapa nun dibuang? Itu koi dari mana? Buang ya, karena ya huruf ilah. Tulis di bawahnya. Tulis di bawahnya. Bagin. Nah, antum hormatinya baris depan. Bagin. Nah, sekarang nun mati sudah bisa disederhanakan kembali kepada baris 2. Buat sederhananya. Di bawah buat sederhananya. Nun mati sudah bisa disederhanakan dengan baris 2. Itu sama aja yang di atas. Nun matinya sudah bisa disederhanakan dengan baris 2. Oke. Nah, coba lihat kitabnya. Bagin asalnya adalah bagiyun. Saqalatid dhammatu 'alal ya. Berat dhamma di atas ya, fasukinat. Ditanwinkan, disakinkan iya ya. Jadi ya-nya disakinkan. Kalau sakin, nah berarti domanya yang dibuang. Kalau tanwinnya tetap. Nah, karena tanwin itu adalah nun, kembalilah dia ke wujud aslinya. Nah, akhirnya bertemu 2 huruf sakin. Bagin. Fa huzifatil ya, dibuang huruf ya-nya. Karena dia huruf ilah. Jadilah dia bagin. Nah, karena sudah bisa diwujudkan nun lagi dengan tanwin, buang nun ganti dengan 2 baris. Jadilah dia bagin.
Wal kasratu dalatun alaiha, kasrah itu menunjukkan kepadanya ya. Itu ilah materi idad atau ifat tafsir, intisari dari tafsir ayat ini. Intisari pertama, wal muradu minat thayyibat ar-rizqul halal. Yang dimaksudkan dari thayyibat adalah rezeki yang halal. Fa kullu ma ahallahu Allahu fahuwa thayyib. Maka setiap apa saja menghalalkan akannya oleh Allah, maka dia thayyib. Maka terjemahan orang hari ini kurang tepat. Rezeki yang halal lagi bergizi. Nah, sebetulnya untuk menentukan gizi tidak bergizinya cukup dengan halal atau tidak halal. Kalau dia halal pasti thayyib, kalau dia enggak thayyib pasti enggak halal. Nah, fa kullu ma ahallahu Allahu, apa saja menghalalkan oleh Allah maka dia thayyib. Wa kullu ma harramahu fa huwa khabith. Apa saja mengharamkan ia Allah akannya dia khabith. Berkata Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz bin Abdul Aziz, al-muradu, yang dimaksudkan adalah thayyibul kasbi la thayyibut ta'am. Bagusnya usaha bukan bagusnya makanan. Makanlah makanan yang baik-baik. Oh betul, baik-baik makanannya. Gulai ayam, rendang, di restoran yang halal, yang bergizi, tapi dari hasil korupsi. Nah, mati dia dari makanan itu. Jadi thayyibul kasbi itu yang dimasukkan usaha yang halal, bukan makanannya, tapi makanan itu dibeli dari hasil apa. Wa yu'ayyiduhu, memperkuat akannya penafsiran Sayyidina Umar bin Abdul Aziz oleh hadis syarif, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha bersih, tidak menerima ia Allah kecuali yang bersih-bersih. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah perintahkan dengannya kepada para rasul. Dalam ayat yang berbunyi kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul makan yang baik-baik, amalkan amalan soleh. Allah juga berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik sesuatu yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara, kemudian Nabi menyebutkan ar-rajula yutilus safar, seorang laki-laki yang panjang perjalanannya. Ash'asa aghbar, yang kusut rambutnya, dia berdebu. Yamuddu ilas sama, dia memanjangkan kedua tangannya ke langit, artinya mengangkat, seraya berkata ya Rabbi ya Rabbi. Kondisi dia sudah mesti dikabulkan doanya oleh Allah. Pertama, musafir dalam masa yang lama, badannya sudah berabu, rambutnya sudah kusut, tapi ketika berdoa, doanya ditolak. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, pakaian minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram.
wa ghuziya bil haram, dikenyangkan dengan makanan haram, fa anna yustajabulah, bagaimana bisa dikabulkan doa baginya? Fahadha huwal bayanu tayyib minar rizki bi bayani rasul la atara ba'da arus. Ini dialah penjelasan yang bagus tentang rezeki dengan penjelasan Rasul. Nah, yang rezeki yang baik itu ikut penjelasan Nabi SAW. Jadi bukan bergizinya, tapi halal haramnya. Wala atara ba'da arus, tidak ada nilai minyak wangi setelah pengantenan. Enggak ada nilai minyak wangi setelah pengantenan. Ini bahasa isyarat. Kalau sudah Rasul yang menjelaskan, tidak perlu lagi penjelasan yang lain, enggak ada gunanya. Sebagaimana tak bergunanya minyak wangi setelah pengantenan. Si fulan mau beralek kawin, dia pinjam sepatu antum, kemudian jam tangan, kemudian parfum. Nah, dia beralek hari Ahad, antum ngantarin hari Senin. Nih saya pinjamin sepatu, jam tangan, nih parfumnya. Apa kata dia? Tak apa gunanya lagi. Kemarin saya perlukan, sekarang. Nah, begitu bahasa istilahnya, la atara ba'da arus. Jadi penjelasan yang sudah memuaskan lalu dijelaskan oleh orang yang tidak memuaskan, itu sama dengan minyak wangi setelah pengantenan. Nah, Al-Latifatus Tsaniyah, intisari nomor 2, berkata Abu Hayyan, lamma abaha ta'ala li ibadihi aklama fil ardi minal halali tayyib, tak kala menjelaskan ya Allah tak kala membolehkan ya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya Allah, apa yang dibolehkan? Maf'ul bi, aklama fil ard, memakan apa saja yang ada di muka bumi ini, tapi pakai bayaniyah, dari yang halal yang baik. Wa kanat sujuhul halali katsirah, adalah jalan-jalan halal itu banyak sekali. Maka tidak benar ucapan seseorang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, maka ini hadis mereka ini untuk menghalalkan yang haram. Sementara Allah katakan, ulama katakan cara-cara halal banyak sekali. Bayyana lahum ma harrama alaihim likaunihi aqal, menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka para hamba ma hurrima alaihi atau ma harrama alaihi, sesuatu yang mengharamkan ya Allah kepada mereka. Kenapa dijelaskan yang haram, tidak dijelaskan yang halal? Zaki Rahman. Hah? Apa yang sedikit? Yang sedikit yang mana? Yang haram. Di kaunihi aqalla, karena keadaannya sedikit. Kalau Allah jelaskan makanlah cubada, makanlah pisang, makanlah nangka, makanlah ayam, makanlah kambing, jangan makan kucing. Nah, kalau Allah sebutkan yang halal-halal, panjang jadinya ayat Quran, lambat antum kubur. Nah, karena yang halal itu banyak. Jadi metodenya adalah menyebutkan yang larang-larang saja. Nah, itu menunjukkan yang dilarang itu sangat sedikit. Nah, dari sekian yang halal, kemudian yang haram hanya sekian kecil jumlahnya, lalu mereka tetap juga memakan yang haram. Apa bahasa untuk mereka itu, Irfan?
Hah? Apa bahasanya? Apa? Yang halal banyak sekali macamnya. Dia makan juga yang haram yang sedikit itu. Apa bahasa untuk mereka? Hah? Diam aja ente. Bodoh. Nah, bodoh namanya itu. Falamma bayyana ma harrama, maka tatkala menjelaskan ia Allah sesuatu yang haram, baqiya ma siwa dzalik ala tahlil, tersisalah sesuatu selain demikian atas hukum halal sampai datang mana yang lain, sampai datang penghalang yang lain. Nah, berdasarkan ayat ini lahir sebuah kaidah usul yang berbunyi, Zahran, yang berbunyi Zahran. Hah? Apa ya? Aslu aslam. Asal Nabi Adam dari tanah. Ilyas, Angga, Apri. Mana kaidah usul nggak ngerti. Padahal udah dihafal. Kalau dia video antum tuh setoran tuh kayak mantap sekali. Irfan, Omar, hah? Itu memang kaidah usul, tapi nggak cocok dengan ayat ini. Ismail, Al-aslu fil asya, bukan fi kulli syai'in. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal semua sesuatu itu boleh. Al-aslu fil bud'i semuanya haram. At-tahrim, bukan al-haram. Nah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita temui tidak jelas hukumnya, apakah halal, apakah haram, halal saja. Karena hukum asalnya adalah halal. Tapi kalau ada persoalan nikah ini halal atau haram, maka jadi haram. Karena al-aslu fil budu at-tahrim. Tapi kalau fil asya adalah halal. Nah, karena yang Allah jelaskan adalah yang haram. Berarti yang tidak Allah jelaskan berarti hukum asalnya halal. Wa hadza mislu, ini mirip persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila amma yalbasul muhrim. Tak kala ditanya ya Nabi tentang sesuatu yang boleh dipakai oleh orang ihram. Nabi ditanya apa saja yang boleh dipakai ketika seorang sedang ihram. Nabi menjawab, la yalbasul qamis wala sarawil. Dia tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai celana. Fa'adalah an zikril mubah ila zikril mahzur. Maka berpaling ia Nabi dari menyebutkan yang boleh-boleh kepada menyebutkan yang diharamkan. Jadi Nabi gak perlu jawab mana yang boleh, tapi Nabi jawab ini yang gak boleh. Kenapa? Likasratil mubah wa qillatil mahzur. Karena banyak yang mubah, sedikit yang haram.
ini termasuk ijazil baligh. Nah, perkara ringkas, ijaz itu kalimat ringkas memiliki makna yang padat, baligh yang serat dengan makna, yang penuh dengan makna. Nah, begitu juga ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ketika seorang pergi jihad untuk mencari harta, apa dia fisabilillah? Ketika orang pergi berjihad untuk mencari nama, apakah dia fisabilillah? Ketika seorang berjihad untuk mencari ini, apa dia fisabilillah? Nabi enggak tanggapi satu persatu apa tujuannya. Nabi jawab, man kana li'ila'i kalimatillah wa huwa fisabilillah. Nah, itu ijaz sebenarnya. Nah, dengan pertanyaan kadang-kadang kan banyak macam pertanyaan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. 3 pertanyaannya. Sebetulnya itu satu masalah saja. Al-Latifus Salisa, intisari nomor 3, tentang firman Allah yang berbunyi waskuru lillah. Di sana iltifat dari domir mutakalim kepada domir ghaib. Nah, lihat ayatnya, Irfan. Kalau iltifat, lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Mana iltifatnya? Dhamir mutakalim kepada ghaib. Waskuru lillah. Waskuru lillah. Lillahnya itu iltifat dari dhamir mutakalim kepada ghaib. Nah, ayat sebelumnya nih. Coba baca ayat sebelumnya, Ihsan. Jangan lihat di kitab yang sama, di Quran. Ayat sebelumnya sini 171, 170. Tafsir ini enggak membahas secara berurutan ayatnya. Ini cuplikan. Baca. Enggak ada perintah baca Quran, baca basmalah. Yang ada baca ta'awuz. Iza quri'al Qur'anu fasta'iz billah. Enggak jelas berarti. Bukan bacaan antum enggak jelas. Nah, di sini kata beliau iltifat dari domir mutakalim ke domir ghaib. Di mana domir mutakalim ke ghaib? Di sini haroma'alaikum waskuru lillah. Itu mutakalim tetap. Ada enggak ayat sebelumnya bicara ana atau kami? Coba baca satu ayat lagi sebelumnya.
كمثل الذين كفروا كمثل الذين ينفقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. Khair, biarinlah insyaallah. Oke, ya, ada uraiannya ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini dhamir mutakalimnya na. 6. Wahai orang-orang beriman, makan oleh kalian dari yang baik-baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Kami mutakalim. Waskuruna. Makan yang baik-baik yang kami beri rezeki kepada kalian dan berterima kasihlah kalian kepada kami. Tapi tidak dibuat waskuruna, dibuat waskurullah. Itu maksud berpindah dari dhamir mutakalim kepada ghaib. Iz law jara alal uslubil awal, karena jikalau berlaku lewat metode pertama, maka bacanya lah waskuruna. Faedah hadza iltifat adalah tarbiyatul